dan dekap setiap kami, Tuhan. Tidak ada yang seperti kasih yang Kau berikan. Tidak ada yang bisa memeluk mendekap kami seperti Engkau mendekap kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Roh Kudus. Kau sungguh Tuhan yang luar biasa. Kau sungguh Tuhan yang mengasihi kami. Kau sungguh Tuhan yang setia dalam hidup kami. Syakaralah masyarakat. Ya Rasyanda karalah. Ya Tuhan, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini Engkau layani kami dengan perkataan-perkataan-Mu. Bangun hidup kami atas dasar iman yang paling suci ya Tuhan. Taruh fondasi demi fondasi, bata demi bata kebenaran Engkau terus tumpuk dalam hidup kami. Sampai terbangun satu rumah Tuhan yang sempurna di hadapan-Mu, yang layak untuk Engkau diami dan Engkau bertahta di dalamnya, dan layak dipakai sebagai saluran terang Tuhan bagi dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Engkau melingkupi kami dengan hikmat, wahyu dan pengertian. Buat kami mengerti Tuhan, hanya Engkau yang sanggup. Sepanjang pagi dan siang ini kami persembahkan bagi-Mu. Terus Engkau ajari kami dari hati-Mu sendiri, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata, amin. Silakan duduk saudara. Mari kita buka firman Tuhan dalam kitab Yosua pasal yang ke-10. Kita tidak membacakan seluruh perikop ini, tapi lihat pada ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-14. Ada beberapa statement pernyataan yang luar biasa yang saya ingin saudara bisa menangkapnya pada pagi ini. Yosua 10, perhatikan mulai ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-14. Yosua pasal 10 ayat 7 sampai 14. Silakan Astor. Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal, dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai ke dekat Aseka dan Makeda. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Aseka, sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak daripada yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Lalu Yosua berbicara
kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel, ia berkata di hadapan orang Israel, "Matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon." Maka berhentilah matahari dan bulan. Bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Luar biasa. Saudara, ada satu kejadian baru-baru ini. Salah satu associate pastor saya, Pak Yos, dan saya harap dalam 6 bulan ini Anda bisa menikmati apa yang beliau akan ajarkan juga. Kami lagi ngatur waktunya karena jadwal pembicara tamu kita sangat padat di angkatan ini. Beliau diundang oleh sebuah sekolah teologi dan dengan satu pertanyaan saja dalam 1,5 hari itu ditanya untuk menjelaskan cerita tentang gereja kepada siswa-siswi yang ada. Dan pertanyaannya begini, saudara. Apa yang membuat gereja ini bisa berkembang? Apa yang membuat gereja yang kamu layani bisa growing, bisa tumbuh, bisa berkembang, bisa maju? Lalu kemudian Pak Yos mulai menjelaskan, kami ada klip simple sekali tentang gereja, pertumbuhan, dan sebagainya. Kami tunjukkan kepada siswa. Lalu kemudian kesimpulannya ketika diajarkan semua, diceritakan beberapa hal yang terjadi, Pak Yos mengatakan bahwa kunci pertumbuhannya adalah Tuhan sendiri. Dan jawaban itu sudah diprediksi tidak akan memuaskan. Karena orang sebetulnya ingin 1, 2, 3-nya, 1, 2, 3-nya. Ya toh? Kalau Anda lihat pertumbuhan, orang selalu berkata, "Saya mau tahu rahasianya." Kalau dijawab, "Oh Tuhan," mereka tertawa. Mereka berkata, "Ya pasti betul Tuhan. Tapi apa yang kamu lakukan?" "Ya ini Tuhan." Mereka berkata, "Ya itu bahasa rohaninya. Kenyataannya apa?" "Ya Tuhan." Susah untuk percaya. Lalu ketika ditanya banyak hal, terus dijawab, "Ini Tuhan." "Loh apakah nggak punya metode?" "Ya metode ya ada. Tapi itu bukan kunci pertumbuhan. Orang lain buat yang lebih baik. Tapi kenyataannya tidak demikian." Nah, lalu kemudian karena dicecar terus oleh pertanyaan yang sama, ada salah seorang jemaat kami yang ikut hadir pada waktu itu. Dan Pak Yos berkata, "Coba saya mau tanya kepada teman ini jemaat yang ikut dengan kami sudah bertahun-tahun." "Pak," dia berkata, "coba jawab Pak, apa yang membuat kita diberkati dan berkembang?" Dan ini jemaat kaget juga karena dia tidak menyangka akan ditanya seperti itu. Dia cukup shock dan dia diam sekian detik. Kemudian dia berkata, "Ya karena pemimpin kita atau kita ini nurut. Tuhan suruh apa kita kerjakan." Lalu Pak Yos berkata, "Lihat Tuhan lagi kan." Dan acara itu sampai siang kelihatannya tidak memuaskan. Karena orang sebetulnya ingin metode yang dia bisa secara konkret tiru dalam hidupnya. Nah, padahal perkara rohani tetap perkara rohani. Dan kita, gereja ini adalah suatu lembaga rohani, bukan lembaga duniawi. Nah, ini yang kemudian saya perhatikan jadi masalah di mana-mana. Karena orang suka mengkopi apa yang orang lain kerjakan, tanpa dia mempertimbangkan bahwa faktor Tuhan ternyata adalah segala-galanya. Saya harap Anda bisa memahami akan hal ini karena kalau tidak difahami, maka saudara akan terus juga mencari. Mesti ada rahasia yang disembunyikan. Lihat saudara, kita ini bukan restoran di mana resepnya harus kita rahasiakan dan kita patenkan. Tidak ada sama sekali. Bahkan kalau kita belajar dari gereja mula-mula, apa rahasianya? Dalam 1 hari 3.000 orang bertobat ketika Petrus berkhotbah. Saya mau tanya, apa rahasianya? Ya nggak ada. Siapa yang membuat mereka bertobat? Ya Tuhan, saudara. Iya kan? Jadi kalau kita melihat itu semua, saya heran dengan cara pandang orang. Mungkin karena kita merasa sebagai gereja sudah sekian abad kita bersama dengan Tuhan, kita punya banyak pengalaman. Coba dikembalikan kepada masa awal.
di mana para rasul bergerak mula-mula. Dalam kisah rasul itu, apa metode mereka? Nggak ada. Bahkan dari awal sudah terjadi perbedaan pandangan. Ada kelompok yang berkata harus tetap disunat, ada yang bilang tidak usah disunat. Itu dua kelompok yang tidak bisa ketemu loh. Sampai akhir daripada Alkitab ini ditulis, tidak ketemu, tetap ada kelompok yang maunya sunat, ada yang berkata tidak usah disunat. Jadi kalau kita perhatikan, tidak ada keseragaman sebetulnya di dalam pola kerja mereka. Yang sama cuma satu, Roh Tuhan yang memimpin kehidupan mereka. Itu aja intinya. Dan saya tidak akan segan-segan terus memasukkan dalam roh saudara akan statement ini. Karena kalau tidak, saya sedang membohongi saudara. Kalau saya berkata ini 1, 2, 3, 4 rahasianya, saya berkata tidak mungkin sebetulnya. Kalau tidak ada penyertaan Tuhan dan tidak ada ketaatan kita melakukan yang Dia perintahkan, tidak mungkin akan ada perkembangan dan kemajuan. Baik secara pribadi maupun secara kelompok maupun keluarga kita bersama dengan Tuhan. Nah, kisah ini menceritakan sesuatu yang amat luar biasa. Anda perhatikan, ketika ini perang itu perangnya Tuhan. Nah, Anda harus tahu ya, dalam hidup kita ada perang-perang yang berbeda. Secara garis besar saya harapkan hanya 2, beberapa 3. Yang ketiga yang paling tidak baik itu adalah peperangannya setan. Artinya saudara diadu oleh karena campur tangan setan dengan orang lain. Pertempuran yang betul-betul demonik, ada orang yang mengalami itu. Tapi yang sering adalah pertempuran karena daging kita sendiri. Dasarnya oleh karena kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Dasarnya karena kita tidak bisa mengendalikan kedagingan kita. Lalu kita mencoba ingin itu, ingin ini. Kita mencoba meraih yang itu, meraih yang ini. Dan semua dicoba diraih. Tapi sebetulnya dasarnya itu bukan perangnya Tuhan. Itu murni perang karena kedagingan kita. Yang tidak mampu mengendalikan diri kita sendiri. Nah, tetapi kalau kita bergeser ke perang yang paling hebat adalah perangnya Tuhan. Makanya kalau kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, Anda mesti tanya, ini perang Tuhan atau perang saya? Ini ambisiku atau ini visi dari Tuhan? Ini perintah Tuhan atau ini mauku sendiri? Siapa Tuhan yang sebenarnya di dalam perang ini? Nah, kalau perang Tuhan, saudara akan mengalami yang namanya deretan mujizat Tuhan yang bertubi-tubi dalam hidupmu. Tidak berarti tanpa persoalan. Karena kalau namanya perang Tuhan, nanti Tuhan akan carikan musuh buat saudara. Tuhan akan datangkan kesulitan. Untuk apa? Jadi koleksi kemenanganmu bersama dengan Tuhan. Ya toh? Kalau Anda seorang sopir mobil misalnya, kalau ada seorang driver tanpa mobil nggak ada artinya kan? Driver dinaikin suruh naik becak dan sepeda setiap hari, dia nggak berfungsi. Dia boleh berkata, aku driver berpengalaman. Tapi apa artinya seorang driver tanpa sebuah mobil? Demikian juga kalau Anda seorang yang berkata, oh saya ini seorang petani. Tapi Anda tinggal di kota. Statusmu sebagai petani tidak banyak berfungsi. Kalau Anda di desa, Anda bisa berkarya dengan baik. Demikian juga seringkali kita berkata, aku ini adalah pahlawan-pahlawan Tuhan. Aku ini adalah pahlawan-pahlawan iman. Seorang pahlawan dan kita berkata, kami lebih dari pemenang. Yang berkata lebih dari pemenang, tanpa koleksi penaklukan Tuhan lewat kita dalam hidup kita, maka tidak ada artinya. Bahkan itu merupakan klaim-klaim kosong yang tidak bermakna. Karena kita berkata, I am more than conqueror. Aku lebih dari pemenang. Oke, kamu melawan siapa? Ya belum pernah. Pokoknya dengan iman, lebih dari pemenang. Mau persoalan? Kalau bisa jangan. Hidupku mulus saja. Tapi aku lebih dari pemenang. Lah kamu menaklukkan apa? Kalau perlu tidak usah menaklukkan apa-apa. Pokoknya lebih dari pemenang. Itu akhirnya kosong. Ya kan? Saudara diberi Tuhan sesuatu. Artinya itu harus ada hal-hal yang engkau dan saya mesti hadapi. Nah sekarang pertanyaannya, itu perang Tuhan atau perang daging kita sendiri? Kalau itu perang Tuhan, saudara akan perhatikan. Ada bagian yang kita harus kerjakan, tapi itu bagian tetap minoritas. Ada bagian yang nanti mayoritasnya Tuhan lakukan. Yosua hanya mulai maju berperang.
dia sebetulnya mencoba mengalahkan lawan, pedangnya tetap dipakai, ya bagaimanapun itu, pedang tetap dipakai. Waktu kami ngurus izin gereja, ya kami maju bawa surat-surat menghadap ke A, menghadap ke B untuk bisa mendapatkan izin. Tapi itu tetap minoritas dibandingkan dengan apa yang kemudian Tuhan ikut kerjakan. Yosua dikatakan yang dikalahkan atau dibunuh dengan pedangnya lebih sedikit dengan yang dibunuh Tuhan dengan batu-batu gede. Anda pernah bayangkan nggak Tuhan duduk dengan batu-batu gede gitu, jadi pernah ini rasain lo, iya main begini. Anda pernah bayangin nggak? Tapi Alkitab mengatakan dibuat hujan batu. Nah, kalau gunung meletus mungkin terjadi, tapi nggak ada gunung meletus di sana. Jadi Alkitab berkata Tuhan melempari dari langit dengan batu-batu gede, dan ketika dilempari itu yang mati lebih banyak. Nah Joshua juga apa? Iya. Tapi sekalipun itu sudah minoritas, Anda harus mengerti. Mereka terbunuh oleh Joshua karena Tuhan mengacaukan mereka di depan Yosua. Kalau itu nggak kacau, belum tentu pedangnya bisa makan korban, loh saudara. Ya kan? Betapa sangat minoritasnya sebetulnya kemenangan yang diraih oleh Yosua. Dan perhatikan, pada step berikutnya kalau Anda lihat, ketika dia berkata, matahari berhenti, bulan berhenti, mereka bergerak lamban dan pernah diteliti oleh ilmu pengetahuan. Memang terjadi perputaran yang lebih lambat. Dan itu secara ilmiah betul dibuktikan bumi ini pernah melambat. Nah, gambaran Alkitab dulu beda dengan pengertian sekarang. Dulu dalam perjanjian lama, dalam zaman itu orang berkata begini. Bumi itu seperti ini, lalu ada seperti penyangga-penyangganya, lalu kemudian ini seperti kayak neraka. Ditutupi oleh cakrawala, ya, tapi ini air semua. Kalau Tuhan mau mendatangkan hujan, dibuka pintunya, hujannya turun. Begitu saudara ya. Jadi ketika matahari ya begini aja geser. Ngilang nggak tahu kemana muncul lagi. Mereka pengertiannya begitu. Sehingga Joshua dengan pengertiannya berkata, matahari kamu mesti berhenti. Harusnya kan bumi melambat. Sekarang kalau Anda dari Joshua zaman abad 21, mesti berbeda. Matahari berhenti, dia berkata, emang gua gak kemana-mana. Yang berputar, kalian yang berputar. Jadi kita pasti akan berkatanya berbeda. Tapi Tuhan mengerti loh saudara. Yang dimaksudkan apa? Tuhan itu bukan orang yang antik berkata, tunggu dulu Joshua. Secara ilmiah kamu tidak mengerti loh. Itu. Kamu tidak mengerti nih secara ilmiah. Kita harus duduk. Aku mau menjelaskan kepadamu. Ya nanti terlanjur mati tentaranya oleh karena musuh. Tuhan mengerti yang dimaksudkan. Tetapi Anda perhatikan. Sebelum dia memerintahkan itu. Firman berkata. Setelah Yosua berbicara kepada Tuhan. Jadi ini bukan karena maunya dia loh. Bukan. Hasil dari dia bicara dengan Tuhan. Saya yakin begini, dia bilang Tuhan. Kalau ini tenggelam mataharinya sekarang. Tidak bisa tuntas. Izinkan matahari berhenti. Tuhan ngomong ke Yosua. Silahkan, hentikan. Bagusnya Tuhan tidak antik kayak kita. Kalau kita berkata, tunggu dulu, permintaanmu salah Yosua. Coba perbaiki lagi. Ya begitu Tuhan. Tidak, karena secara ilmu, engkau tahu bumi itu bulat. Nah, muter-muter dijelaskan tentang alam semesta. Nah, Joshua-nya pusing, malah mati kena pedangnya lawan. Ya kan? Nah, tapi yang luar biasa, karena dia bicara dengan Tuhan. Nah, ini penting. Bicara dengan Tuhan ini, ternyata itu faktor penentu kemenangan. Ketika diperintahkan betul-betul mereka melambat sekali. Tidak berhenti total, lambat sekali. Banyak orang berkata, itu berhenti total Pak. Kalau berhenti total, setelah amin langsung, nyata. Tapi ini sangat slow, pelan sekali. Sampai dia tuntaskan kemenangannya. Dan firman berkata, belum pernah Tuhan menjawab permintaan atau keinginan manusia secara sedemikian. Sebab ini perangnya Tuhan. Kalau kita hidup dalam perangnya Tuhan, bukan perang kita, saudara akan mengalami hal-hal yang aneh yang orang berkata, kok seperti ini ya jawabannya? Belum pernah aku mengalami seperti ini. Ini kok luar biasa ya? Nah, itu hal yang Anda harus pegang di dalam kehidupan saudara. Sebab kalau perangmu itu bukan perang Tuhan, saudara, tidak akan pernah mendapatkan hasil
sebagaimana kalau itu perangnya Tuhan. Saya belajar bertahun-tahun lamanya bahwa ngotot, mengklaim, teriak-teriak, nginjek-nginjek maunya kita sendiri, bahasa roh kenceng-kenceng itu bagus juga. Tapi kalau dari dasar emosi manusia kita, itu justru berbahaya. Karena bahayanya apa? Dia berkata, well, kamu maumu sendiri kan? Kalau dia berkata, aku tidak bisa berikan. Lalu kemudian saudara akan apa? Kecewa. Atau dia berkata, ya udah, kalau itu maumu silahkan saja. Waktu dikatakan silahkan, seperti rombongan Nabi yang Elisa berkata silahkan, hasilnya tetap nol besar. Nah, saya berdoa supaya dalam 6 bulan ini, saudara ditanamkan sesuatu yang sangat kuat. Bahwa kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, apa saudara? Sia-sia apa? Usaha orang. Perhatikan, sia-sia usaha orang untuk membangunnya. Jikalau Tuhan bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia usaha orang untuk berjaga-jaga dan mengawalnya. Jadi kalau bukan Tuhan yang membangun rumah kehidupan kita, jikalau bukan Tuhan, maka sia-sia usaha orang. Di dalam Roh Kudus, ini Anda harus pegang dengan kuat di dalam hidupmu, karena ini merupakan faktor yang membuat apakah kita jalan di jalan perbukitan yang terjal, atau kita jalan dalam jalan tol yang luar biasa, gerak bersama dengan Tuhan. Nah, saya mau saksikan beberapa hal buat saudara untuk melengkapi supaya saudara mengerti seperti apa yang terjadi sebetulnya. Dan saya jujur berkata kepada saudara, saya masih tidak sempurna, jauh dari sempurna, dan saya masih perlu dengar nasihat banyak orang. Bahkan tadi malam pun Tuhan berbicara lewat seorang teman yang itu benar-benar saya bilang itu merupakan anugerah buat saya, karena saya diingatkan kalau tidak saya mungkin akan jatuh dan tidak berkenan di depan Tuhan. Tapi saya mau cerita beberapa hal dulu sebelum nanti saya sampai kepada apa yang saya alami tadi malam dengan apa yang di-sharingkan teman baik saya ini. Pada waktu kami sudah dapatkan mobil yang 72 juta itu, Anda masih ingat itu ya? Saya pakai kira-kira mungkin hampir 2 tahun saya pakai di rumah, saya kendarai 2 tahun. Nah, suatu hari tanah di samping rumah saya itu ditawarkan. Dan kemudian yang punya kan orang yang sama bilang, Pak ambil aja Pak, digedein rumahnya. Lah bayarnya dengan Bapak pokoknya sesuai dengan kemampuan dan berkat Tuhan. Bahkan dia tidak minta perjanjian apa-apa. Dan betul kami ambil tanah itu, ajaib juga. 9 bulan lagi, hanya 9 bulan lunas. Saya ini heran saudara, rumah yang kami tempati sekarang ini 9 bulan lunas. Lalu tanah tambahan 9 bulan lunas. Beli tanah gereja 9 bulan lunas. Seperti orang mengandung, 9 bulan lahir, 9 bulan. Tidak ada yang prematur, tidak ada yang busuk di dalam. 9 bulan lahir, 9 bulan lahir. Pokoknya 9 bulanan lah pokoknya. Persis seperti Alkitab berkata, kalau kita menderita mengerang sakit bersalin, itu waktunya kita tanda bersalin. Ibu-ibu yang sudah melahirkan anak akan tahu yang saya maksudkan. Pria-pria jangan sok tahu, tidak pernah kita rasakan seperti apa penderitaannya. Oke? Nah, ketika kami beli tanah itu, saya bilang kita perlu uang untuk gedein rumah kita. Waktu itu kami kekurangan uang 100 juta kira-kira untuk gedein rumah. Terus ya saya sembahyang Tuhan, pokoknya aku nunggu sampai Engkau melengkapi sehingga kami bisa mulai bangun akan tanah di sebelah, jadi rumah gedein gitu. Tiba-tiba saya masih ingat itu setelah gini saudara. Jadi pada waktu itu Mary Hiki datang di gereja. Terus dia berkata begini, siapa yang ingin dapat mobil baru? Semua angkat tangan. Nah, saya enggak, terus terang ya, saya enggak. Karena saya pikir Tuhan, aku nih enggak butuh mobil. Engkau sudah beri aku 2 tahun lalu, sudah cukup lah. Saya bukan penggemar mobil, tapi kalau dikasih mobil bagus saya mau, saudara. Ya toh, jangan munafik. Ada orang yang hobinya mobil memang, saya tidak. Tapi saya senang kalau punya mobil bagus ya senang. Siapa yang senang punya mobil mogok, tiap 2 hari mogok. Pusing kepala kita. Jadi,
Saya nggak angkat tangan. Tapi benar-benar nggak enak. Semua angkat tangan. Coba yang pengen punya mobil berdiri. Seluruh gereja berdiri. Saya bilang ini kok pada pengen materi semua ini bagaimana? Nah terus kemudian saya ini sungkan saudara. Ikut berdiri ya. Ikut berdirinya itu karena sungkan loh. Bukan karena mengklaim pengen punya mobil enggak. Terus hamba Tuhan ini berkata begini. Marliki berkata. Nah by the way nanti bulan September saya akan pergi dengan dia ke mana itu? Islamabad di Pakistan. Ada KKR, saya diminta bicara paginya untuk seminar bantu doa. Kalau ada yang mau ikut, mesti daftar, bayar sendiri tadi. Nah, lalu kemudian dia berkata gini, ambil kertas, semua ambil kertas. Saya ya ogah-ogahan sebetulnya. Di samping saya itu ada anak muda gitu ikut. Sekarang tulis, kamu pengen mobil apa? Wah, pengen apa ya? Saya ngomong sama istri saya, pengen apa sih kita? Aku nggak kepengen. Istri saya cuma ketawa-ketawa aja. Terus sebelah saya ini tak tengokin begini. Kamu minta apa? Panther katanya. Wah galak tuh saya bilang, galak Panther. Panther kan galak ya. Bapak. Apa ya enaknya ya? Jadi ini betul-betul orang iseng, betul-betul. Aduh, Pak beriman. Aduh, kepengen tidak, saudara. Lalu iseng. Tulis aja BMW. Wah, iseng aja kan cari yang bagus. Saya bilang BMW. BMW itu singkatan Behold my word. Inilah perkataanku. Luar biasa. Firman maksudnya. Kalau Anda punya BMW, Anda boleh pakai istilah apapun. Behold my word. Wah. Saya tulis, Bapak apa? Gini, wah hebat Pak. Ini ngomong-ngomong ke orang. Pak Petrus Agung, melek BMW. Saya bilang, kamu ngawur. Tak panggil. Tak beritahu jangan cerita-cerita. Ini gue ini iseng. Terus, wah diangkat segala macam. Tak angkat. Saya bilang, Tuhan kau ngerti hatiku. Aku ini sebenarnya sungkan kok loh Tuhan. Sama hambamu ini. Ntar dikira sok suci, tak pengen mobil. Nah, aku iseng tok loh. Tapi aku sudah grateful, berterima kasih pokoknya. Dengan apa yang engkau berikan selama ini. Udah. Terus kemudian gak lama setelah itu 1 atau 2 bulan saya lupa. Lewat. Satu hari. Istri saya itu bangun tidur ngomong sama saya begini. Tadi malam aku mimpi. Kamu mimpi apa? Itu ada satu keluarga yang kami kenal. Datang kemari. Memberi kita BMW baru. Terus saya bilang gini, wow kalau dia apa kuat beliin kita BMW. Kalau konglomerat di mana ya oke. Dia belum kuat. Saya bilang belum kuat. Itu paling apa kamu kebayang-bayang BMW yang ditulis sih itu. Oh enggak, aku enggak mikir apa-apa. Jelas mimpiku dia datang kasih BMW. Saya bilang, ya udah jamin aja enggak usah dia ngomongin. Pokoknya menurut saya dia enggak kuat lah beliin kita BMW. Gak lama loh saudara, hanya 1-2 hari kemudian. Malam-malam telepon teman saya ini. Dia bilang, wah kamu lagi ngapain? Gak ngapa-ngapain, lagi santai aja. Dia bilang, selama ini apa yang kamu kerjakan, yang kamu sampaikan di gereja memberkati kami luar biasa. Dan kami tidak menyangkali dengan kebenaran-kebenaran itu hidup kami diubah Tuhan. Dan kami sangat diberkati. Terus dia ceritakan berkat-berkat Tuhan yang dia terima. Saya bilang, wow luar biasa ya. Aku ikut senang. Aku grateful sekali. Aku bersyukur kepada Tuhan. Dengan apa yang kamu alami. Puji Tuhan. Nah, dia bilang gini. Tapi kami sudah sepakat suami istri. Ingin berbagi berkat itu dengan kamu. Sebagai pendeta kami. Oh ya? Berbagi berkat apa? Saya bilang. Kami ingin kasih mobil baru. Saya kaget saudara. Loh. Tapi saya kan dia belum ngomong. Mobil apa? Oke. Ini orang yang dilihat istri saya dalam mimpi kasih BMW baru. Dia bilang mau kasih mobil baru. Saya tanya, saudara. Saya orangnya nggak sungkan tanya daripada kecewa di belakang hari.
Ada mobil-mobil yang saya bukannya anti, tapi nggak cukup buat saya masuk karena badan gede, saudara. Nah, keuntungan badan gede harus mobil yang gede. Kalau Anda ramping, yang kecil. Kalau kecil sekali, mobil-mobilan masuk. Minimal mobilnya Mr. Bean, saudara. So, saya bilang gini, kamu mau ngasih aku mobil apa? Sambil ketawa saya. Kami sudah berdoa, kami sepakat. Besok kamu tak ajak ke showroom untuk pilih warnanya. Tapi kami ingin beri kamu BMW baru. Hah? Saya bilang kaget. Spontan. Ini memang rada kurang ajar kadang-kadang. Apa kamu kuat? Kamu punya duit, beliin aku BMW baru. Loh, aku kan sudah bilang, aku diberkati Tuhan itu luar biasa. Makanya aku mau berbagi berkat dengan kamu. Saya bilang, tunggu dulu ya, tunggu dulu. Saya bilang, aku tak berdoa dulu. Nanti Tuhan ngomong apa, baru aku akan bertindak. Tapi tidak sekarang. Besok tidak kemana-mana. Saya bilang, aku mau doa dulu. Oke ya, please hormati ini. Karena aku bilang ini kejutan buat saya. Jadi aku nggak mau. Saya nggak berkata, pas, klop. Saya nggak mau. Nah, benar saya cerita. Karena saya juga punya kelemahan, saudara. Nanti saya cerita kelemahan saya. Terus saya tutup teleponnya, saya diam. Istri saya kan, lihat saya habis telepon kok diam. Dia pikir ada persoalan, ada apa. Saya bilang, nunggu anak-anak tidur dulu. Nanti kalau anak-anak dengar cerita kita, teriak-teriak, wah repot. Terutama yang nomor 2 itu. Yang laki itu memang sukanya barang bagus. Wah, saya bilang, pinter juga, seleramu bagus. Waktu mobil yang kemarin datang itu dia histeris, saudara. Karena dia kepingin banget barang itu. Kami tidak cerita toh. Masuk, dibawa sama kakaknya, tutup mata. Dia tutup mata, digandeng kakaknya, dilihatin. Dia teriak-teriak. Saya bilang, quiet please. Saya bilang, dia teriak-teriak. Wah, dia histeris. Saya bilang, kampungan banget lah kamu gitu aja. Ngucap syukur, ya puji Tuhan. Teriak-teriak begitu. Puji Tuhannya terakhir, saya berkata. Histeris duluan dia adu-aduin. Jadi, saya tunggu mereka tidur. Saya ngobrol sama istri saya. Mimpimu itu aneh. Saya bilang, terus ini ada orang begini. Nah terus kamu ngomong apa? Aku bilang, tunggu dulu. Aku tidak mau terima dulu. Aku mau doa dulu. Wah, saya sembayang tuh, hati saya, saudara. Sulit untuk saya nerima barang itu. Anda tahu kenapa? Pertimbangannya manusiawi sekali dan semua orang bisa begitu. Ada yang langsung, klop, haleluya, oke. Jam 7 pagi besok ya. Langsung begitu kan. Showroomnya belum buka padahal. Maunya kan begitu. Apa nggak bisa sekarang? Mesti gitu kan, saudara. Tapi heran sekali. Reaksi saya tuh gini. Tunggu dulu lah. Aku doa dulu. Terus saya ngomong sama istri saya gini. Kita ini kurang uang 100 juta. Aku punya 2 alasan. Satu begini. Kalau boleh aku tak ngomong sama dia. BMW kan sekian ratus juta. Kamu beliin aku yang 100 juta lebih murah deh. Ya 100 juta, kalau boleh tak pakai bangun rumah, gitu. Terus yang kedua sambil begini. Aku kalau aku ini pendeta, naik BMW itu kok nggak enak hati aku. Karena aku jadi orang sendirian. Kalau yang lain kan hamba-hamba Tuhan, aku belum pernah tahu tuh di Jawa Tengah ada yang naik BMW. Kalau aku tinggal di Jakarta, temanku banyak. Lebih keren dari itu banyak. Kalau di daerah, naik begituan, nggak ada. Kesepian dong aku. Yang lain rombongan Kijang, rombongan Panther, rombongan apa gitu. Aku BMW sendiri kan nggak enak. Saya bilang, waduh, saya bilang gimana ya? Jadi diberi, tapi nggak enak di hati. Nah saya bilang, aku nggak mau aku nggak mau mutusin. Aku mau doa dulu pokoknya. Sebelum Tuhan ngomong jelas, aku tidak mau. Dan ini yang terjadi, saudara. Saya bilang, pokoknya aku akan diam, kita mau ke Amerika dulu. Nah, waktu itu kurang 2-3 hari kemudian kami ke Amerika. Ke Amerika, saya diundang oleh John Avancini untuk datang ke tempat dia di Dallas. Kami fellowship, malamnya makan sama-sama, minggu pagi saya join gabung di gereja yang dulu dia layani. Dia lagi khotbah, bagus sekali khotbahnya. Nah, sebelum dia khotbah, dia undang saya. Dia bilang, saya minta Pastor Petrus dan istrinya maju ke depan, cerita ke jemaatku apa yang kalian alami setelah aku melayani tempatmu. Itu pertama kali John datang ke gereja kami. Jadi saya cerita, saya ngomong hanya 10 menit, saudara. Saya ngomong 10 menit,
Terus mereka diberkati, saya bilang amin. Saya mau turun dari mimbar, ditahan sama Brother John. Tunggu dulu katanya. Nah, dia ngomong di depan jemaatnya, saya dan istri saya, ketika kamu datang, Tuhan bicara supaya kami memberkati kamu. Jadi dia berkata, ini aku beri kamu berkat. Dia beri saya uang kontan $10.000. Dan waktu itu dolar kira-kira ya 10.000 something lah ya saudara ya, sudah naik di kita waktu lagi jelek lah pokoknya rupiah kita. Jadi itu 100 juta something, kalau saya potong per puluhan untuk saya pas 100 juta. Saya kaget, saya bilang, saya gugup di depan orang banyak, ya serahkan ke saya bilang, oke, thank you ya. Saya duduk di situ, bengong, saya kasihkan istri saya itu duitnya. Saya diam, istri saya berkata, kamu minta uang buat ini kan, bangun rumah, ini untuk bangun rumah. Ya, ntar saya berdoa dulu, siapa tahu bukan untuk kita, saya bilang, Tuhan, sambil dengerin khotbah saya bilang, ini duit 100 juta lebih ini untuk apa? Karena saya dididik tuh saudara, ingat tuh, tidak semua yang masuk dan terima itu otomatis saya boleh nikmati. Lalu kemudian Tuhan berkata, ya, yang istrimu bilang betul. Kan kamu minta 100 juta tambahan untuk gedein rumah. Aku sediakan buat kamu. Luar biasa. Saya pulang. Terus istri saya bilang gini, gimana? Ya aku masih belum 100% lah. Ini hatiku sudah 75% oke. Tapi aku masih nggak enak 25%. Pulang 2-3 hari kemudian Bu Elizabeth Philip itu telepon. Dia telepon ngobrol sama istri saya. Nah istri saya ngomong gini, Elis doain. Karena mereka berdua itu kenal sejak kecil, sejak SMP. Teman main kundau sama-sama, tahu saudara. Pernah les. Jadi istri saya itu, Anda harus hati-hati, itu bodyguard saya. Jadi pada waktu itu dia bilang gini, Elis tolong doain suamiku itu. Kenapa? Terus dia cerita. Nah, dia belum bisa mau terima. Aku kalau hatiku netral, aku tidak kepingin mobil itu, tapi aku lihat kesian dia, struggle terus. BMW itu membuat struggle, saudara. Makanya kalau Anda mau tenang-tenang, jangan minta itu deh, ya saudara ya, santai saja. Tapi kalau Anda mau menghadapi berbagai tantangan dan perjuangan, biarkan Tuhan memberi apa yang Dia mau beri. Lalu kemudian diceritain semua. Nah, Bu Elis ngomong gini, Tina, beritahu Pak Petrus aku, suruh terima. Dia bilang, kenapa? Begini dia bilang, aku punya pengalaman. Waktu lalu ada orang ngasih aku Mercedes Benz. Aku juga punya perasaan yang sama. Aduh gak enak. Aku minta, aku berkata, aku kasih mentahannya aja. Tahu, minta namanya duitnya. Itu duit. 1 rupiah pun tidak aku pakai sendiri. Aku bagi-bagikan ke hamba-hamba Tuhan sampai habis. Jadi bagus gak? Bagus lah. Dikasih Tuhan, dia tolak, minta duit, dibagi ke hamba-hamba Tuhan. Habis. Di depan manusia, dia seorang pahlawan toh. Terus tidak lama, ada orang kedua berkata, Bu Elis, kami ingin memberikan Mercedes Benz kepada Ibu Elis. Orang lain ini ngasih Mercy lagi. Dia doa yang kedua ini, Tuhan, apakah aku boleh terima? Anda harus mengerti, semakin saudara dimatangkan oleh Tuhan, emosimu, ambisimu, ke materialismemu itu dikikis habis. Begitu ada barang, ya nggak ada. Karena kita harus ngomong dengan Tuhan dulu seperti Joshua. Baru mujizat itu akan terjadi. Nah, pada waktu itu dia berkata begini, waktu kali kedua aku berdoa, Tuhan berkata, kamu tidak boleh terima Mercedes ini. Loh, kenapa Tuhan aku tidak boleh terima? Sebab kamu perlakukan pemberianku yang pertama secara begitu. Engkau tidak boleh naik Mercedes. Karena ketika aku beri kamu mobil pertama, kamu bersikap seperti itu. Terus dia jelaskan begini, dan ini yang masuk kayak nampar muka saya. Dia bilang begini, Tin, kamu kan punya anak. Kalau kamu pergi ke luar negeri, kamu beliin barang, kamu berkata ini bagus buat anakku. Kemudian diberikan ke anakmu. Dalam 2-3 jam anakmu pulang berkata, Mama,
Itu barang bagus dari luar negeri yang mahal, aku kasihkan tetangga sebelah. Kamu marah atau kamu bangga? Ya marah. Dia bilang seperti itu. Ada waktunya kamu didik anak-anakmu untuk nolong orang lain. Ada waktunya engkau didik mereka untuk memberkati orang lain. Tapi kalau dia ingin memberi buat kamu nikmati ditolak, itu tidak suka. Dan aku sudah ngalami. Jangan sampai kamu ngalami seperti yang aku alami. Selesai ngobrol, dia datangi saya di kamar. Terus saya cerita, tadi Elis cerita, oh ya cerita apa? Terus kemudian dia cerita gini-gini. Ketika diceritakan itu, kayak nampar muka saya. Ya, saya bilang, iya Tuhan. Bukankah ini pemberian? Aku naikkan kertasku, engkau tahu aku iseng. Engkau tahu hatiku, aku tidak mau barang itu. Engkau tahu aku tidak sampai keluar air liur untuk mendapatkan barang itu. Tidak pernah jadi tujuanku naik mobil mewah, aku tidak mau. Engkau kan ngerti hatiku Tuhan. Dia bilang, tapi aku ingin memberkati kamu. Itu buat kamu. Saya bilang, baik. Tapi saya berkata begini. Ini sudah sekian hari aku pulang dari Amerika. Aku tetap tidak mau telepon dia. Kalau aku telepon dia, wah tidak bagus. Kalau memang Tuhan daripadamu, biarkan aku minta satu lagi. Masih kurang ajar loh saya ini. Dia yang telepon aku. Sombong nggak? Sedikit saudara. Tapi bagus juga karena kemudian Anda tidak punya mental minta. Karena orang bisa berubah pikiran. Bisa nggak? Bisa. Dan pengusaha itu bisa naik turun kan saudara. Ya kalau waktu saya pulang dari Amerika cash flow-nya nggak ada. Saya omongin akan membuat dia terjepit. Saya diam aja. Memang dia pernah tawari saya sebulan yang lalu. Tapi sebulan tidak ada komunikasi. Saya kan tidak tahu yang terjadi sebulan terakhir ini. Kalau dia banyak pengeluaran, cash flow-nya lagi nggak ada. Kan saya memberatkan dia dengan berkata, saya siap. Kan nggak bisa begitu. Saya bilang, saya nggak mau telepon dia. Langsung saudara, apa yang terjadi? Besoknya dia telepon saya. Dia berkata gini, Pak, sudah sebulan. Aku tahu. Bagaimana? Besok aku jemput jam 9. Dia bilang, rupanya aku tidak bisa mengelak. Oke. Aku terima, aku cerita apa yang terjadi. Dia bilang, makanya kamu sudah berdoa kok. Itu jatah buat kamu. Oke. Sudah saudara. Tenang kan? Besok mau ke showroom. Saudara ngerti nggak? Bahwa peristiwa itu di Bekasi, Bu Iin itu sudah dapat penglihatan atau mimpi. Sehingga waktu dengar saya naik BMW dia ketawa. Dan mimpinya itu lucu. Mimpinya begini, saya ini satu kelas dengan dia. Dan Tuhan Yesus sedang mengajar. Lalu kemudian di depan itu dipanggil dua nama. Saya dipanggil, Bu Iin dipanggil. Terus Agung, Iin dipanggil. Kami maju. Di depan kami ada dua mobil BMW. Dua. Tuhan bilang, ini buat kalian. Ya kan? Terus nggak lama, Tuhan itu masuk ke mobilnya Bu Iin. Ya, dia lihat ke dalam, lihat akan kilometerannya itu namanya apa namanya itu? Nah, itu sedikit sekali pemakaiannya. Terus Tuhan ngomong begini sama Iin. Kamu sungkan ya naik mobil ini. Sehingga jarang kamu pakai. Ya sudah. Aku ganti yang kamu nyaman pakainya. Kijang ya. Ganti kijang. Serius. Mobil saya. Karena berkat Tuhan. Pertolongan Tuhan. Tuhan pakai banyak hamba Tuhan. Bukan karena saya lebih bagus. Enggak. Anda tahu bahwa ada John Awan sini dipakai Tuhan. Sehingga saya nggak mikir ini. Ada Bu Elis dipakai Tuhan. Negur saya. Ngerti saudara? Ada orang itu yang masih tetap ingin memberkati. Jadi ditopang oleh banyak hal. Dan memang Anda harus mengerti. Model pelayanan kami berbeda. Bu Iin kan banyak di pemulung. Banyak di tempat pembuangan sampah. Kalau naik BMW masuk situ. Ya susah juga. Jadi mesti bagaimana? Tuhan kan punya. Tapi kalau ada mimpinya. Saya nggak tahu. Diganti kijang. Tetap BMW. Dia berkata, betul-betul kok dia bilang, itu jatahmu. Aku sebenarnya juga sama. Ya, tapi aku ini orangnya sungkan berat. Jadi diganti kijang sama Tuhan.
Ya wis lah katanya, pokoknya Kijang forever, katanya begitu. Dan rupanya sampai sekarang masih Kijang forever. Tapi tiap 2 tahun suaminya bagus sekali. Tiap 2 tahun diganti baru sama suaminya. Wah, luar biasa ya. Supaya tidak mau istrinya susah di jalan. Karena Jakarta kan, waduh, ngeri sekali kan. Tiap 2 tahun diganti baru sama suaminya. Dan terakhir dia ngomong sama saya, iya yo, semua saudaraku ganti mobil semua. Aku Kijang forever, katanya gitu. Tapi orangnya memang gak mengeluh, saudara. Dia terima apa adanya. Itu hatinya luar biasa. Anda akan diajar beliau juga nanti. Dan kemudian selesai, mimpi itu selesai. Dan saya cerita lagi, saudara. Itu gak lama, saya datang ke Getsemani ini. Pak Yusak ngajar di TSOA kalau nggak salah. Ngajar di TSOA. Itu saya bilang, mobilmu ganti ya? Kamu naik BMW sekarang. Loh, kok tahu? Nah, aku tadi pagi diomongin Tuhan. Mobilnya Petrus aku ngaku ganti. Apa Tuhan? BMW. Wah, luar biasa ya. Terus dia tanya gini, kamu mau itu? Enggak Tuhan. Pak Yusak berkata gitu. Aku cukup dengan apa yang ada. Ya sudah, katanya begitu. Bayangin. Enggak ada orang cerita loh. Baru beberapa hari. Loh, kok tahu? Tadi pagi aku diomongin Tuhan. Mobilnya Petrus aku tak ganti. Apa Tuhan? BMW. Loh kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan dia tanya begitu? Jatahnya dia. Oh ya sudah. Kamu kepengen itu? Katanya. Kalau dia bilang iya, dikasih. Enggak Tuhan, aku ini saja. Nah, saudara ngerti ya? Saya harap Anda belajar. Reaksi-reaksi terhadap materi itu menentukan apakah kita bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jangan jadi orang yang tamak, yang berkata, wow, tiap hari, wow, dan gitu terus, saudara. Hati-hati. Tuhan itu ngerti hati kita sedalam-dalamnya. Nah, ketika hari itu saya sudah memutuskan untuk itu, pagi harinya, maaf saudara, saya di kamar mandi ini, lagi duduk dengan manis saya pagi-pagi. Saya bilang, Tuhan, Engkau memberi aku BMW. Ini mobilku yang Mazda, itu dikemanain. Orang berpikir kan, jual dong Pak, kan lumayan, berapa ratus, mungkin sekian puluh juta kan dapat, ya tak? Saya dididik Tuhan tidak begitu. Dan itu pun dalam beberapa hari yang lalu, nyaris saya kepleset tuh saudara. Kalau bukan Tuhan mengintervensi saya, dan ada teman yang ingetin saya, kepleset saya ini. Nanti saya ceritalah belakangan itu. Tapi dia berkata gitu, saya bilang Tuhan, ini mobil, aku segera akan beri aku BMW. Tapi ini Mazda ini tak kemanain Tuhan. Lagi diam saudara, lagi diam aja. Tiba-tiba itu bisa muncul di depan mata saya itu, penglihatan. Tahu wajahnya Pak Sugiharto yang sekarang di Radio Rema itu. Dulu kan dia tinggal di Jakarta. Nah, muncul wajahnya. Loh, Pak Sugi Tuhan. Iya, Mazdamu kasihkan dia. Nggak dijual, kasihkan. Oke, saya bilang. Selesai, beres urusan, mandi, keluar saya. Saya ngomong sama istri saya, tadi aku berdoa tanya tentang Mazda kita dikemanain. Tuhan bilang untuk Pak Sugi. Dia bilang, wah hatiku damai. Oke, aku telepon dia sekarang. Rupanya Tuhan suruh dia puasa itu berapa minggu sebetulnya. Dan pagi itu terakhir dia puasa. Dan baru selesai untuk doa ngucap syukur dengan keluarganya. Untuk puasa yang sudah dilewati sekian hari itu. Pas amin doa, telepon saya bunyi. Saya bilang, Pak, Bapak siap-siap ke Semarang. Saya bilang, loh kenapa? Terus saya cerita. Terus saya bilang, nanti kalau BMW ku datang, nggak lama nih Pak, paling satu minggu lagi akan sudah oke, beres. Saya harap dalam minggu depan ini beres. Saya bilang, tolong Bapak ambil Mazda. Mazda saya ini buat Bapak. Kaget saudara. Dia shock, dia bilang, Pak, saya nggak nyangka. Tapi istriku sudah pernah diberitahu Tuhan. Nanti Mazdanya Pak Petrus Agung buat kamu. Dia nggak percaya. Dia bilang, loh dia kan banyak teman-temannya di Semarang. Aku kan tinggal di Jakarta. Nggak mungkin diberikan saya. Dia ngomong sama suaminya, iya nggak mungkin lah. Dia kan banyak hamba-hamba Tuhan di sekitarnya. Mesti diberikan temannya di Semarang. Tapi hari itu penglihatannya jelas. Tuhan berkata, itu mobil kasihkan dia. Nggak lama diambil, dia naik kereta ke Semarang. Saya bilang, ini kuncinya, ini semua suratnya.
bye-bye. Mobil dibawa ke Jakarta. Tapi itu mobil cinta dengan semua bekas bosnya. Dinaiki Pak Sugi, sekeluarga dibawa pindah Semarang, semobilnya sekali. Dan waktu BMW saya diminta Tuhan, waktu kami beli tanah, dia berkata, Tuhan, BMW ini punya adik namanya Mazda. Kalau BMW pergi, Mazdaku pergi. Waktu saya berikan BMW saya, dia berkata, Mazdaku juga Pak, serahkan buat Tuhan. Bayangin saudara, saya hidup dengan kalangan orang-orang yang cinta Tuhan bukan hanya dengan perkataan, yang hatinya merdeka dengan Tuhan. Jadi dilepas, hilang dua-duanya, dipakai untuk membangun kerajaan surga. Amen, saudara. Itu pengalaman yang menurut saya luar biasa. Saya bilang, Tuhan, hidup dengan Engkau ini fantastis. Hidup jalan dengan Tuhan itu luar biasa. Jadi, tapi kuncinya kan bukan karena kita materialistis. Kita naruhkan goal kita masih begini, kita kejar ini, kita buat ini. Enggak. Kalau Joshua hanya mengandalkan pedangnya, dia mungkin bisa menang, mungkin bisa kalah. Tapi kemenangan pedang Joshua yang minoritas itu pun karena Tuhan mengacaukan lawannya. Kalau Tuhan tidak mengacaukan lawannya, tetap pedangnya tidak akan makan korban. Tetap Alkitab berkata, yang mati dilempari batu gede-gede oleh Tuhan lebih banyak dibandingkan yang mati karena pedang Joshua. Dan Alkitab berkata sampai alam pun ditundukkan. Dan Tuhan Alkitab ini berkata, belum pernah Tuhan menjawab doa seseorang manusia seperti sedemikian. Sebab itu perangnya adalah perang Tuhan sendiri. Sekali lagi saya berkata, Anda perhatikan baik-baik. Perangmu jangan perang dagingmu. Perangmu harus perang Tuhan. Dan betul 2 tahun saya pakai mobil itu, saya nikmati. Ketika Tuhan berkata, beli tanah, istri saya berkata, aku mau doa. Jangan aku dipaksa ngikuti imanmu. Saya bilang tidak. 2 minggu silahkan berdoa. Setelah 2 minggu berdoa, Tuhan malah berkata, BMW-mu serahkan ke aku. Dan itu mobil istriku paling suka. Kenapa? Dia bisa ngebut. Karena saya dengan istri saya beda. Kalau dia tidak ngawur sih. Cuma 2 kali ketangkap polisi memang. Anak-anak bilang gini, kalau mama yang nyetir, bahaya. Kalau papa yang nyetir, aman kita. Tapi, ditambahi semua perhiasanmu, berikan kepadaku. Dan itu yang membuat dia makin mantap. Dan pada waktu diambil mobilnya, Pastor Harold Gingrich dan istrinya lagi nginep di rumah saya. Dia lihat ketika BMW itu lepas, keluar dari garasi, dan kemudian kosong garasinya. Tapi Tuhan itu luar biasa. Amen. Setelah break, terusin lagi. Saya masih banyak cerita, 3 bulan mungkin baru habis, saudara. Tapi saya beritahu, rahasianya cuma satu. Yesus Tuhan. Banyak orang berkata gini, Pak, ini kayak dongeng. Mungkin. Saya kalau lihat sendiri aja, saya bingung, saudara. Tapi jujur saya berkata, kalau Anda baca di Alkitab, kayak dongeng, Pak. Iya, justru itu. Itulah anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Amen. Alright, mari berdiri sama-sama. Naikkan lagu yang terakhir tadi.